Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Riansa, NPM 18310161 dari kelompok 15. Oke, pada pertemuan atau pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai materi anatomi, yaitu kranium atau tulang tengkorak. Oke, sebelumnya tujuan dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas berupa praktikum di laboratorium anatomi blok neurologi. Baik, saya akan menjelaskan materi awal, yaitu tentang kranium atau kepala ya. Rangka kepala itu kaput atau yaitu tulang tengkorak atau yang disebut juga kranium, terdiri dari dua bagian, yaitu tulang-tulang wajah atau viscerokranium dan tengkorak bagian atas atau neurokranium. Nah, dia itu adalah batas antara keduanya dari yang satu dan lainnya. Nah, dari viscerokranium itu sendiri, yaitu dia bagian tulang wajah. Di antaranya ada bagian terbesar, yaitu maksila, terletak di bagian tengah viscerokranium. Ada maksila dan dia itu membentuk dasar dari orbitae. Sebagian besar dinding samping kavitas nasi, bagian anterior platum, dan membawa rangkaian gigi maksila. Itu tengkorak yang membentuk bagian wajah atau viscerokranium. Oke, langsung ke anatominya. Baik, nah pada bagian ini kita mau membahas tentang regio atau bagian-bagian dari tulang wajah atau rangka anatomi wajah. Nah, ini tampak dari anterior atau tampak depan. Di regio ini terbagi menjadi antara regio frontalis, regio temporalis, regio orbitalis, nasalis, lalu regio infraorbitalis, regio zygomatica, regio oralis, regio buccalis, dan lain-lain. Nah, pada bagian ini kita akan menemukan regio frontalis atau bagian dahi, bagian tengah ini ya. Di bagian antar mata itu ada regio orbitalis. Lalu di bagian pipi ada regio infraorbitalis dan regio zygomatica. Pada bagian bibir atau rahang itu ada regio oralis. Pipi bagian bawah itu ada regio buccalis, dan bagian dagu itu ada regio mentalis. Ya, untuk di bagian hidung atau tengah itu ada regio nasalis. Bagian samping atau pelipis kepala ada regio temporalis. Nah, ini bagian tampak samping. Dilihat dari lateral ya. Oke, dari samping itu kita akan mendapatkan regio frontalis di bagian paling atas. Lalu di bagian pelipis ada regio temporalis. Bagian paling belakang ada regio parietalis dan regio occipitalis. Ya, pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas bagian regio leher, karena yang dibahas hanya bagian kepala ya di blok neuro ini. Oke, bagian depan tadi sudah dibahas. Langsung masuk ke bagian tulang tengkorak atau kranium. Nah, pada bagian tulang viscerokranium atau tulang yang membentuk wajah, dari struktur tulang mandibola sampai bagian paling atas itu ada os nasal. Ya, lalu ada maksila arpetura viriformis di bagian rongga hidung, dan ada concha nasalis inferior. Nah, ya, di atas os nasal ini kita bisa menemukan garis seperti garis pemisah atau garis seperti jahitan. Itu ada sutura frontonasalis. Sutura yang artinya jahitan, frontonasalis yaitu
adalah bagian yang memisahkan adalah bagian frontalis sama nasal. Lalu bagian mandibula di bawahnya ada gnatchen. Baik, selanjutnya pembagiannya. Oke. Bahas pembagian struktura dari Sphenozygomatica. Lalu ada maxilla atau processus alveolaris. Nah, di bagian sini, di atas bagian rahang. Lalu ada dua bagian, os ethmoidale sama fomer. Nah, dia merupakan bagian dari septunasi oseum. Lalu bagian lingkar mata itu kita akan mendapatkan os sphenoidale, ala minor sama ala mayor. Nah, di sini juga kita akan mendapatkan struktura Sphenozygomatica. Oh ya, nah di sini ada lubang, itu foramen infraorbitale yang isinya itu ada nervus, arteri sama vena orbitale. Nah, ini tulang kranium, dilihat tampak dari lateral bagian samping. Nah, pada bagian bawah sini kita akan mendapatkan articulatio temporomandibularis. Articulatio itu adalah persendian antar tulang temporomandibularis, yang artinya itu dari os temporale sama os mandibula. Jika disatukan akan menjadi articulatio temporomandibularis. Nah, pada bagian tipis ini ada arcus zygomaticus. Nah, ada lubang lagi, foramen mentale. Lalu struktura sphenoskomosa. Nah, di bagian samping rongga mata ada struktura coronalis, semacam jahitan yang menghubungkan antara beberapa bagian lainnya dari neurocranium dan viscerocranium. Oke, selanjutnya. Nah, ini dilihat dari superior atau dari atas. Di sini ada tuber frontale, bagian paling depannya. Ada bregma. Nah, bregma ini dia merupakan ujung pertemuan dari struktura atau garis atau jahitan struktura coronalis dengan struktura sagittalis. Ini di bagian sini sama di bagian sini. Dan bagian tengah ada vertex, dia ada di tengah-tengah atau biasa disebut ubun-ubun dalam bahasa umum. Nah, baik, untuk di bagian struktura lambdoidea, nah dia akan disatukan oleh lambda dari struktur sagittalis dengan struktura lambdoidea. Nah, bagian ini tampak tengkorak dari posterior ya, dari belakang. Ini bagian atas tadi dari struktura sagittalis. Oke, baik, pada bagian belakang kita akan mendapatkan
os interparietale. Nah, di antara os interparietale ini kita mendapatkan tiga bagian atau bagian-bagian yang berbeda yang dinamakan os strukturalia. Lalu di bagian inferior terbawah ada linea nuclearis superior dan linea nuclearis inferior. Nah, bagian ini dia merupakan krista untuk menempelnya otot-otot dari bagian kolum atau leher menuju kepala. Lalu ada foramen mastoideum. Nah, ada struktural lagi, dia pembagian dari occipito dan mastoidea. Lalu ada struktura parietomastoidea dan struktura lambdoidea. Seperti yang saya jelaskan. Oh ya, di sini ada prosesus atau persendian, yaitu prosesus mastoideus di bagian samping, dan di bagian tengah bawah ada protuberantia occipitalis externa. Baik, ini merupakan tulang kranium atau tulang tengkorak yang dilihat dari medial ya, bagian tengah dan melihat ke dalam. Nah, ada sulci arteriosi. Ini terbentuk karena pelekatan untuk arteri. Dan juga ada beberapa struktura di mana yaitu ada struktura coronalis, ada dorsum cerale sama cerale turcica. Di bagian bawah itu ada os palatum, os hamulus, pterygoideus, di mana nanti ini dia akan membentuk palatum atau rahang, rongga rahang atas. Nah, baik, pada bagian bawahnya kita akan menemukan os palatum dan halus pterygoideus ya. Nah, kerangka ini akan membentuk suatu palatum atau langit-langit mulut atau rongga mulut. Terus di sini ada os ethmoidale lamina prependicularis. Lalu ada processus palatinus, dan di bagian sini ada dua lamina, satu fossa, yaitu ada lamina medialis, lamina lateralis, sama fossa pterygoidea. Tiga bagian ini merupakan bagian dari processus pterygoideus. Nah, dekat dengan processus styloideus. Oke. Baik, selanjutnya itu ada tulang-tulang atau tulang kranium yang dilihat dari bagian selaput dalam ya. Yaitu ada crista frontalis. Nah, bagian ini garis sampai tengah ke belakang ada sulcus sinus sagittalis superioris. Dan pada bagian paling belakang ada struktura lambdoidea seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada lamina interna, lamina eksterna, sama dipolae. Nah, ini bagian tampak bawahnya, tadi atas, ini bawah. Ada foramen caecum. Sini ada viscera obliquaris superior, ada canea nervi hypogis, sama protuberantia occipitalis interna. Oke. Tadi membahas anatomi, sekarang membahas klinis. Untuk klinisnya, nah, untuk klinisnya, untuk bagian tengkorak wajah ya, atau
atau viscerokranium itu ada klinis, bisa jadi karena kecelakaan mobil, yaitu level 1, level 2, sama level 3 berupa fraktur wajah. Nah, level 1 itu garis frakturnya itu horizontal disertai terpisahnya maksila bagian alveolar secara tersendi atau fatum mengapung. Lalu ada level 2, garis frakturnya itu piramidal yang mengenai maksilis. Piramidal itu maksudnya dia itu mengkerucut ke atas membentuk segitiga. Nah, yang paling parah itu ada pada level 3. Level 3 ini dia garis fraktur transversal dengan disosiasi kraniofasial. Jadi frakturnya itu dia secara lurus melewati rongga mata. Nah, jenis yang selanjutnya itu ada fraktur os nasal dan rangka tulang rawan hidung. Nah, jenis yang selanjutnya ada gaya fisis eksternal, itu yang berlebihan dapat menyebabkan fraktur kranium. Fraktur kranium dapat dibedakan menjadi fraktur linear yang memperlihatkan garis-garis fraktur yang jelas. Lalu ada fraktur kranium split dengan banyak fragmen tulang, fraktur inflasi dengan bagian-bagian tulang. Baik, nah untuk klinis selanjutnya itu ada lamina interna, tulang-tulang clavaria berukuran tipis dan mudah rusak oleh gaya eksternal yang menyebabkan fraktur lamina. Nah, jika cabang-cabang meningia media yang berjalan di sulcus arterius meningia medula pada lamina interna mengalami kerusakan, maka dapat terjadi suatu hematom epidural. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.